Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Sumal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan congkak. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Saudara-saudara para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melengkapi nikmat lahir dan batin untuk manusia. Tapi sebahagian manusia banyak yang lupa atas nikmat yang sangat banyak itu. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, ajarannya yang mutakhir, yang benar, yang lengkap, itu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun kehidupan di akhirat. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam surah Luqman ayat 18 yang sudah sama-sama kita dengar, pahami, perhatikan. Ya, Luqman berpesan lagi, berkata kepada anaknya, janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan congkak, sombong, angkuh, dan ego. Kenapa manusia tidak boleh sombong? Karena manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif, keadaan lemah. Dengan dhaif dan lemah, semua jasmani, badan, tubuh manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Tubuh manusia mudah sekali diserang oleh penyakit-penyakit yang bersifat badan, yang bersifat jasad, jasmaniah. Ya, kadang-kadang manusia mudah diserang oleh flu karena berhujan-hujan, ya, atau terlalu panas-panas, atau mandi terlalu banyak, ya, atau tubuh manusia ini masuk saja duri sedikit, ya sudah tidak enak badan, tidak enak perasaan. Ya, manusia diciptakan oleh Allah dalam lemah, ya, fisiknya lemah.
pun jiwanya lemah dari awalnya. Kemudian dengan petunjuk, dengan ilmu Allah, juga jiwa manusia itu menjadi kuat. Wa nafsiu wa ma sawaha, demi jiwa serta penyempurnaan dan pengembangan. Jadi Allah yang memberikan bimbingan, petunjuk kepada jiwa manusia itu sendiri. Untuk itu manusia tidak sepatutnya, sepantasnya manusia itu berlaku sombong di mana saja, kapan saja. Sebab yang punya jasmaniah, yang punya rohaniah, yang menghidupkan dan memberi kehidupan, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, ya kalau kita lihat ulama-ulama sombong ini juga banyak perincian-perincian. Ada manusia sombong karena pangkat, ada juga manusia sombong karena harta, ada juga manusia sombong karena keturunan, ada juga manusia sombong karena kecantikannya. Ya, itu kan pembagian. Untuk tidak wajarnya sombong, ya, mudah manusia ini kena penyakit. Lebih sekarang, ya, manusia A, B di kota, di desa, ya terserang oleh wabah penyakit. Tidak makan sekarang penyakit COVID, Corona, Delta, Beta, Aveta, dan lain-lain sebagainya. Ya, memang manusia ini incaran pada virus. Ya, lihatlah di sekeliling tubuh. Ya, kadang-kadang ya kena hujan, masuk duri, ya terasa tidak enaklah tubuh manusia itu sendiri. Manusia sombong kadang-kadang kan tidak menyadari, memahami kelemahan, kedaifan dirinya, sehingga berlarut-larutlah kesombongan, keangkuhan, dan kecongkakan manusia itu sendiri. La ilaha illallah wallahu akbar. Saudara-saudara para pendengar yang berbahagia, juga kalau kita perhatikan betapa kecil, betapa daif, betapa lemah manusia. Ya, kadang-kadang tidak bisa dia, walaupun semulanya dia kuat, kemudian sewaktu-waktu berkurang pendengaran, berkurang penglihatan, ya, kekuatan kaki, tangan, ya, lebih kalau sudah tua tidak bisa kuat berlari kan, itu tidak bisa dielakkan oleh manusia. Manusia ini yang banyak kan terlambat memperhatikan, sehingga terjadilah kesombongan seperti Firaun, ya kan, dia yang hebat, dia yang pintar, dia yang super, ya. Akhirnya dia binasa oleh kecongkakan dan kesombongan. Mula-mula dia akan berhasil menang, ya, dalam menutupi hawa nafsunya. Akhirnya dia KO dan kalah. Allah Akbar. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia, ya, jadi roh jiwa kuat, ya,
karena bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak mungkin apa yang ada di dunia ini adalah atas kepintaran dan kehebatan terjadi pada otak manusia itu. Tidak ada yang mengatur dan yang mencerdaskan otak. Manusia semula-mula kan diciptakan dari tetes air. Tiba-tiba manusia ini menjadi penentang dan sombong. Nah, ini yang tidak meletakkan situ pada tempatnya. Ya, apa manusia di kota ini, di kampung ini, orang yang terhebat agamanya, orang yang bisa menertibkan nafsunya, ya mentalnya ya, lebih untuk sifat-sifat, sebagian sifat-sifat yang bisa diketahui. Kapan dia akan mati, ya menahan kebutaan, ya menahan ketuaan, kan tidak bisa. Sehingga tidak wajar, tidak pantasnya manusia di permukaan bumi ini. Ya kalau sombong dengan harta, siapa punya harta itu? Sebab yang punya hak mutlak yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu pada hakikatnya. Punya Allah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya, apalagi sombong karena ilmu. Ya, siapa yang punya ilmu ini? Siapa yang mengasih? Ya, kenapa kita berilmu? Sebab yang punya ilmu sebenarnya Allah yang memberikan kepada manusia, mengajarkan semuanya. Tidak boleh sombong. Alamal insana malam ya alam. Allah mengajarkan kepada manusia dari apa yang belum diketahui. Jadi sebagian orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Allah, ya keangkuhan, kesombongan intelektualnya. Dia yang bisa menguasai alam, ya, menguasai bumi ini dengan teknologinya. Ya, itu kan sebagian. Bisakah dia menguasai hidupnya sendiri? Berkuasa menahan ketuanya bisa. Bisa pula mereka menahan kematiannya. Suatu saat ya sekarang ya dia hebat, bisa dia ke udara, bisa ke laut, bisa menyelam. Karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kekuatan Allah itu juga manusia bisa tinggi terbangnya daripada burung, bisa menyelam ke laut melebihi pada ikan cepatnya, bisa melompat-lompat di atas tali, bisa turun payung, kan karena alat pengetahuan. Ya, siapa yang memberikan pengetahuan itu? Ya, itu tidak sepantasnya manusia bersikap sombong dan bersikap angkuh di muka bumi ini. Ya, ayat seterusnya ayat 19 Luqman. Waksik fi masih waqud min sautik ina ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah di waktu kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suara. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jangan ngomong, berbicara hal-hal yang tidak
mendatangkan faedah pada diri dan kepada orang lain. Cara yang mendatangkan manfaat pada diri dan kepada berteriak-teriak, memiki-miki, tidak karuan-karuannya. Ya, suara-suara yang terbaik ya suara yang lunak, yang lembut ya pada orang tua ya, itu lebih-lebih kita berdoa. Jadi dilunakkan. Ya. Makna Al-Quran mengatakan inna ankara aswatil sautul hamir. Dan sesungguhnya si buruk-buruk suara ialah suara keledai. Ya, keledai kan buruk suaranya ya. Suara manusia yang merdu, yang itu gambaran-gambarannya kita tahu. Berucap yang tidak baik. Jadi pada mengucap berkata hal-hal yang tidak mengandung pada baik, lebih baik kita hidup berdiam diri saja ya. Sebab diam ini emas, berbicara ganas. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, untuk itu marilah kita dalam mengisi hidup saat-saat sekarang. Nampaknya manusia di seluruh dunia hari ini ya agak cemas, kewalahan menghadapi virus COVID corona ini kan. Ya, untuk itu tanda ya jasad diri manusia itu lemah. Untuk itu ya kita jangan sombong. Semua sesuatu yang kita buat, yang kita lakukan, yang kita dengar informasi ya kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang masa yang menggenggam tali roh dan tali nyawa manusia. Dia mengatur semua urusan dari langit sampai ke bumi, dan dia yang menumbuhkan semua yang ada di langit. Dia yang mengembangkan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Untuk itu jangan kamu adakan Tuhan selain pada Allah. Ya, sembahlah Allah dengan ikhlas, sembahlah Allah dengan tulus. Semoga hidup berada dalam ketetapannya dan berada dalam keredaannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nyawa akan merasakan maut dan mati, tapi tidak semuanya orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan panggilannya nafsu-nafsu yang dipanggilnya ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah pada akhuli fi ibadi wa la akhuli jannati. Nah, tidak semuanya orang yang dipanggil adalah ke surganya. Yang dipanggil itu adalah orang yang telah sempurna taat, telah sempurna taubatnya, telah sempurna Islamnya, hidup dengan tenang. Oleh karena itu janganlah kita sebagai kesimpulan, jangan kita sombong di muka bumi ini hidup ya, sebab tubuh kita lemah ya, jiwa kita kuat dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu manusia ini tidak ada daya kan tuh, tidak ada kekuatan, ada daya dan kekuatan. Itulah ajarkan kepada orang yang mau itu lakinu mautikum la ilah, ajarkan kepada orang yang akan mau itu la ilah Allahu akbar. Mentasnya manusia sombong baik dalam berilmu, pangkat, kekayaan, harta, karena manusia
manusia, tubuhnya adalah umpan daripada penyakit urat-urat kita ini dikejar-kejar oleh penyakit. Itu kembalilah pada hidup yang benar, tepat, yang baik. Entah berapa lamanya kita berada di atas dunia ini lagi, kita akan berangkat. Kita lihat ya dalam beberapa hari ini, sahabat-sahabat, teman-teman yang seperjuang senasib dahulunya, satu-satu telah pergi dan tidak akan kembali selama-lamanya ke atas dunia ini. Setiap sebentar lebih dalam WA kan banyak grup sering kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bersiap jugalah kita menuju ke arah itu ya. Mungkin besok, mungkin setelah kita mendengar video ini, kita akan berangkat dari alam dunia ini ke alam kubur. Sekian saja pada video ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.